Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 21 Juli, hari biasa pekan ke-16. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13, ayat 1-9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengajaran Yesus hari ini mengajak kita merenungkan tanggapan kita terhadap sabdanya. Yang diharapkan dari pengajaran Yesus adalah pembaharuan hidup. Namun, kenyataannya tidak semua yang berbondong-bondong datang kepadanya punya niat murni untuk menjadi pelaksana sabda. Yesus memberi perumpamaan tentang orang-orang yang menerima sabdanya berdasarkan jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah dengan semak duri, dan tanah yang baik atau subur. Yesus memberi kesempatan yang sama kepada semua jenis tanah. Apapun jenis tanahnya, diberi benih yang sama. Kerajaan Allah diwartakan kepada semua orang. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendengar. Namun, tanggapan yang diberikan tidak sama. Ada yang tumbuh dan berkembang, serta menghasilkan buah. Tapi ada juga yang sekedar tumbuh dan tidak menghasilkan buah. Jenis tanah menggambarkan hati manusia yang menerima benih kerajaan Allah, dan juga menggambarkan tantangan pertumbuhan. Maka, setiap orang harus mengolah tanah agar dapat menjadi tempat yang baik bagi benih kerajaan Allah itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita juga mengalami tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kita khawatir dengan berbagai hal, sehingga tidak memberi tempat tumbuh bagi benih kerajaan Allah yang ada dalam hati kita. Kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sehingga melalaikan perkara yang surgawi. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar di segala kesibukan, tantangan, dan kekhawatiran, benih kerajaan Allah tumbuh dalam hidup kita dan berbuah dalam pelayanan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendengarkan sabda Tuhan, sebagaimana kita telah mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.